Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman rumahnya ya, di sini banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di belakang rumah. Dan kemudian ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di bagian sampingnya. Dan hampir pada setiap sisi rumah ini ya, ini yang ada hanya tanaman-tanaman hias. Ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di bagian depan rumah ataupun teras. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di bagian depan. Dan secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke arah utara. Jadi ketika sudah mulai pukul 9 ya hingga sore hari, pada bagian depan ini lebih banyak terkena cahaya matahari yang sepertinya menjadikan pada bagian daun dari tanaman hias Divenbasia White Flame ini juga Aglonema bicroy di sini mengalami masalah pada bagian warna daunnya ya. Ini sudah terlihat sekali agak kusam, namun pertumbuhannya juga tetap bagus ya, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhannya, hanya berpengaruh terhadap warna daunnya. Termasuk juga pada tanaman hias ada peslili. Memang untuk penempatan tanaman-tanaman hias daun ya, ini memang benar-benar baiknya ditaruh pada bagian tempat yang teduh namun tetap terpapar cahaya matahari agar pada bagian warna daunnya itu tetap bagus dan diimbangi dengan pertumbuhannya juga bagus, sehingga menjadikan satu tampilan tanaman hias itu menjadi lebih indah ya. Dan di sini juga untuk pada bagian tanamannya ya, di sini juga terlihat bagus sebenarnya. Banyak rumpun yang tumbuh, dan di sini juga untuk media tanamnya sepertinya hanya menggunakan media tanam tanah untuk tanaman hias aglonemanya. Di sini hanya dikasih pupuk-pupuk semacam ini yang berwarna merah seperti ini. Dan jika dipecah juga ini mengeluarkan air ya. Dan untuk menempatkan pupuk ini, butir-butir ini ditaruh pada bagian samping dari tanaman tersebut. Namun memang keadaannya ini dikubur ya. Namun ada juga yang menggunakan pupuk ini di bagian bawah akar dengan alasan agar memudahkan pada bagian akarnya itu mudah terangsang, sehingga menjadikan tanaman tersebut itu mudah untuk tumbuh. Untuk koleksinya di sini banyak sekali. Kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada janda bolong. Ini jenisnya yang Andersoni. Di sini juga untuk membuatnya tetap tampil rimbun ya dan cantik seperti ini sang pemilik juga memangkas pada bagian pangkal dari tanaman monstera ini ya, agar tidak harus menggunakan turus namun bisa tampil menjadi cantik. Dan kemudian pada bagian sisi samping rumahnya di sini terdapat banyak sekali koleksi tanaman hias. Di antaranya ada tanaman hias, ada gelombang cinta. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi joker. Kemudian juga ada asoka. Ada redbone juga, keladi redbone. Dan ada beberapa jenis tanaman hias begonia. Di antaranya ada tanaman hias Begonia Cokinea Angelwing, ada KitKat juga,
Kemudian juga ada tanaman hias escargot keong, ada violses, dan pertumbuhannya sangat bagus di sini ya. Saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias begonia. Sepertinya untuk penggunaan media tanam di sini itu sama semua ya, antara sekam mentah yang dicampur dengan tanah, yang menjadikan tanaman-tanaman hiasnya di sini itu tumbuh dengan bagus. Dan kemudian ini beberapa koleksi tanaman hias yang ditaruh pada bagian samping rumah. Di antaranya ada begonia brevirumosa. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi red star, ada alocasia dragon hijau, kemudian juga ada alocasia cemong, ada keladi baret, kemudian juga ada anthurium bunga flamingo. Dan di sini saya bakalan kasih tip ya, bagaimana cara menempatkan tanaman-tanaman hias daun seperti tanaman hias begonia, kemudian juga ada keladi, aglonema. Ini alangkah baiknya untuk menempatkannya ya, ini jangan berada di bawah teritis ataupun atap rumah, karena biasanya ketika sedang musim hujan ya, ini yang jelas air yang menetes pada bagian daun tersebut itu lebih banyak, jadi menjadikan pada bagian daunnya ini rusak dan sobek seperti ini ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada begonia tapak macan, ada violses juga. Kemudian di sini ada tanaman hias puring dasi. Ini cantik banget. Untuk warnanya ya, ini benar-benar sangat keren. Dan saya bakalan beralih pada bagian belakang rumah. Di situ juga banyak sekali koleksi tanaman hiasnya ya. Memang untuk penataannya tidak begitu rapi ya, namun setidaknya ketika pada bagian halaman rumah ini terdapat banyak tanaman hias ataupun penghijauan lainnya, setidaknya akan menjadikan pada bagian halaman rumah itu benar-benar menjadi segar, karena setidaknya ada pergantian oksigen yang lebih bagus ya. Kemudian juga ada tanaman hias Parvogium maculatum ataupun mata katak. Ada begonia silverwing. Ada juga tanaman hias hipotes yang diliarkan. Ada tanaman hias, ada alocasia cuprea. Banyak banget koleksinya ya. Dan sangat menyenangkan ketika berada di lingkungannya seperti ini. Seandainya di sini dilakukan penataan ulang, lebih dirapikan lagi, maka akan menjadi satu tampilan yang sangat menarik sekali ya, dengan koleksi tanaman hiasnya yang bagus-bagus seperti ini. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.